Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan dalam perkuliahan peradaban Islam yang ke-9 ya. Ini perkuliahan terakhir sebelum Lebaran ya. Jadi setelah ini nanti minggu depan kita libur ya, Lebaran, terus masuk lagi tanggal berapa ya? Minggu depannya lagi ya? Oh, libur 2 minggu kita. Kita 2 minggu libur, kemudian setelah itu lanjut kuliah lagi. Oke, kali ini kita meneruskan kuliah yang kemarin. Kemarin kan kita sudah kuliah tentang presentasi ya, dinasti-dinasti kecil dari Islam ya, dinasti-dinasti Islam kecil pada waktu sejak dinasti Abbasiyah ya. Sejak Abbasiyah kan itu muncul dinasti-dinasti kecil. Ada beberapa dinasti kecil. Kemarin kita sudah bahas 4 kelompok ya, dari Idrisiyah sampai Fatimiyah ya. Kali ini kita akan coba untuk membahas ya 5 kelompok yang akan presentasi, yaitu kelompok 5 yaitu dinasti Buwaihi, kelompok 6 Al-Murabitun sama Al-Muwahhidun ya, ini di Afrika nanti. Kemudian kelompok 7 dinasti Saljuk ya. Kelompok 8 Delhi, kelompok 9 nanti Ayubiyah sama Mamuk ya. Oke, kira-kira udah siap belum ya untuk kelompok 5 untuk presentasi dinasti Buwaihi? Dinasti Buwaihi ini nanti yang sempat berkuasa di dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Buwaihi ini pahamnya paham Syiah. Halo, ada nggak nih yang kelompok 5 ini? Ada Bapak. Kira-kira udah siap untuk presentasi belum? Sudah siap Pak. Tapi nanti minta tolong sama bapaknya buat share screen bisa nggak Pak? Oh, bisa. Ya, buka deh file sih. Kelompok 5. Oh, ini. Buwaihi. Ini kelihatan? Ini ya, bener ya? Iya Pak itu. Nah. Udah siap ya? Kalau udah siap, kita mulai. Silahkan kelompok 5 untuk presentasi dinasti Buwaihi. Monggo, Pak. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 5 peradaban Islam yaitu dinasti Buwaihi. Slide selanjutnya Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Tristina yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, anggota kelompok kami yaitu ada Regina Rahmawati, Aknan Soleh, dan Hasna Filari Sofia. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai dinasti Buwaihi yang berdiri dari tahun 1945 sampai tahun 1155 Masehi. Slide selanjutnya.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pokok-pokok bahasan, yaitu tentang asal-usul dinasti Buaihi, khalifah pada masa dinasti Buaihi, terus prestasi dinasti Buaihi, dan penyebab kemunduran dari dinasti Buaihi. Selanjutnya, sejarah dinasti Buaihi. Asal-usul dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi berawal dari 3 orang putra Abu Sujah Buaih, seorang pencari ikan yang tinggal di daerah Dailam, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Untuk keluar dari tekanan kemiskinan, 3 bersaudara ini memasuki dinas militer yang ketika itu dipandang banyak memandang rezeki. Pada mulanya mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Kali, salah seorang panglima perang Khilafah Abbasiyah dari Dailam. Setelah pamor Makan Ibnu Kali memudar, mereka kemudian bergabung dengan Panglima Mardawij Ibnu Zayyar al-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawij mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj, dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari Al-Karaj, itulah ekspansi kekuasaan Bani Buaih bermula. Pertama-tama, Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadi Syiraz sebagai pusat pemerintahan. Ketika Mardawij meninggal, Bani Buaih yang bermarkas di Syiraz itu berhasil menaklukkan beberapa daerah lain seperti Rain, Isfahan, dan daerah-daerah Jabal. Ali berusaha mendapat legalisasi dari Khalifah Abbasiyah Al-Rodi Billah dan mengirim sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ia berhasil mendapatkan legalitas itu. Kemudian ia melakukan ekspansi ke Irak, Ahwaz, dan Wazid. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna Sofia. Masa kekuasaan dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi berkuasa pada masa Daulah Abbasiyah, berkuasa di Baghdad selama hampir 1/4 abad, yaitu dari tahun 334 sampai tahun 447 Hijriah, atau 945 sampai 1055 Masehi. Meskipun dalam masa tersebut kekhalifahan dipegang oleh keluarga Bani Abbas, tetapi khalifah hanya sebagai lambang saja. Yang menguasai dan mengatur pemerintahan adalah keluarga Bani Buaihi. Next. Penguasa dari dinasti Buaihi terdiri dari yang pertama yaitu Ahmad Ibnu Buaihi atau Mu'izz al-Daulah tahun 334 sampai 356 Hijriah. Yang kedua ada Bahtiar atau Is al-Daulah yang berkuasa pada tahun 356 sampai 367 Hijriah. Yang ketiga ada Abu Suja Khusru atau Ad al-Daulah tahun 367 sampai 372 Hijriah. Yang keempat ada Abu Qayyajar al-Marzuban atau Syam al-Daulah tahun 372 sampai 376 Hijriah. Yang kelima ada Abu al-Fawaris atau Syaraf al-Daulah pada tahun 376 sampai 379 Hijriah. Yang keenam ada Abu Nashfairus atau Baha al-Daulah tahun 379 sampai 403 Hijriah. Yang ketujuh ada Abu Suja atau Sultan Daulah di tahun 403 sampai 411 Hijriah. Yang kedelapan ada Musyrif al-Daulah tahun 411 sampai 416 Hijriah. Yang kesembilan yaitu Tohir atau Jalal al-Daulah yang berkuasa pada tahun 416 sampai 435 Hijriah. Yang ke-10 ada Abu Qayyajar al-Marzuban atau Imad al-Daulah yang berkuasa pada tahun 435 sampai 440 Hijriah. Yang ke-11 ada Abu Nashr atau Kushr al-Malik al-Rahim pada tahun 440 sampai 447 Hijriah.
Prestasi dinasti Buwaihi. Prestasinya yaitu yang pertama ada menegakkan supremasi politik dan ilmu pengetahuan yang telah dicapai para khalifah Abbasiyah terdahulu. Yang kedua yaitu munculnya para ulama yang mumpuni pada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Antara lain Al-Farabi atau ilmu filsafat yang dikenal sebagai second teacher setelah Aristoteles dan juga Ibnu Miskawayh yang dikenal sebagai guru ketiga di bidang filsafat. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Sina yang dijuluki sebagai Syekh Ar-Rais atau guru ketua dalam bidang kedokteran dengan karyanya yang termasyhur yaitu Qanun Fitib. Dan yang ketiga ada Al-Farahani dan Abdurrahman Asy-Syufi dalam bidang astronomi yang banyak menghasilkan karya-karya penting dalam cabang ilmu tersebut. Next. Penyebab kemunduran dinasti Buwaihi akan disampaikan oleh Regina. Selanjutnya yaitu penyebab kemunduran dinasti Buwaihi. Kekuatan politik Bani Buwaihi tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama, ketiga saudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya, pertikaian antara Is al-Daulah Bahtiar, putra Mu'is al-Daulah dan Ahdad al-Daulah, putra Imad al-Daulah dalam perebutan jabatan Amir al-Umara. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwaihi ini merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran pemerintah mereka. Next. Next, Pak. Udah next nih. Sebelumnya ini kan. Next, Pak. Pertentangan dalam tubuh militer antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Ketika Amir al-Umara dijabat oleh Mu'is al-Daulah, persoalan itu dapat diatasi. Tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang tersebut muncul ke permukaan mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Next, Pak. Faktor-faktor eksternal di antaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Daulah-daulah itu antara lain dinasti Fatimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ihidiyah di Mesir dan Syriah Hamdan di Aleppo dan Lembah Furat, Ghaznawi dan Ghazna dekat Kabul, dan akhirnya dinasti Seljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buwaihi. Baik, itu beberapa materi yang sudah kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan, kritik, maupun saran dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kan tadi dibilang kan kalau Bani Buwaihi itu di Baghdad ya pusatnya. Nah, terus di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu pemimpin-pemimpinnya pernah dialami oleh Bani Buwaihi. Nah, kan Bani Buwaihi itu Syiah. Nah, berarti pada zaman itu
Bani Abbasiyah itu Syiah. Oke, ada jawaban nggak? Bani Abbasiyah kan sebelumnya Sunni ya. Sunni. Terus dipegang pemerintahannya oleh Buwaihi yang Syiah. Itu gimana jadinya? Nah gitu, iya benar. Gimana? Ada yang jawab? Baik, terima kasih pertanyaannya. Minta waktunya sebentar untuk kami diskusikan dengan teman-teman. Ya. Mungkin dari teman yang lain, apa ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau bantu jawab? Nggak ada? Gimana kelompok 5 bisa jawab nggak? Kalau nggak ya saya yang jawab nih. Ya, untuk menyingkat waktu saja ya, saya coba jawab ya. Ya, jadi kan pada waktu ya gimana? Atau kamu mau jawab, Pak? Nah, halo, halo. Ya udah saya jawab aja ya. Jadi kan pada waktu itu ya, dinasti Abbasiyah itu kan berpaham Sunni ya, Sunni terus kemudian karena tidak punya kekuatan, jadi pemerintahan dipegang oleh dinasti Buwaihi. Ya, Buwaihi itu Syiah ya. Tapi sebenarnya yang megang pemerintahan itu masih dinasti dari Abbasiyah. Cuma yang menjalankan itu Buwaihi. Jadi dari Abbasiyah itu cuma istilahnya seperti dikomando lah dari sama Buwaihi. Nah, karena beda paham, ya, paham Syiah sama paham Sunni, ya, di situ juga dari dinasti Buwaihi itu membuat sekolah-sekolah paham Syiah ya di Baghdad waktu itu, sehingga banyak pertentangan di situ, banyak sekali konflik ya dari paham Sunni sama paham Syiah, sehingga pada waktu dinasti Buwaihi ini memerintah ya, maka itu disebut sebagai kemunduran dari dinasti Abbasiyah karena banyak sekali konflik antara Sunni dengan Syiah di situ, konflik internal seperti tadi. Nah, dan salah satu faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Buwaihi ini ya karena dari Abbasiyah meminta tolong ke setelah itu tuh mana sih? Saljuk ya, ada dinasti Saljuk ya dari Turki itu juga pahamnya Sunni untuk menyingkirkan Buwaihi. Sebenarnya seperti itulah. Itu karena salah satu faktor dari runtuhnya dari Buwaihi itu tadi. Ganti-ganti dengan dinasti Saljuk. Gitu ya, intinya. Ada pertanyaan lagi nggak? Terima kasih, Pak. Nah. Sudah paham. Oke, ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan ditutup, Mbak, untuk kelompok 5 ini. Oh ya, ini yang kurang satu ya. Aknan nggak ikut presentasi ya?
Aknanya mungkin lagi ada acara, Pak. Tadi udah dihubungi. Oh ya, tapi belum balas ya, belum bangun mungkin ya. Oke, silakan ditutup, Mbak. Ya, terima kasih Bapak udah membantu kelompok kami untuk menjawab pertanyaannya. Demikian tadi presentasi yang sudah kelompok kami lakukan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah presentasi ya. Sekarang kita lanjut aja langsung ke kelompok 6 ya. Kelompok 6 itu apa sih? Al-Murabitun sama Al-Muwahhidun ya. Ini dinasti yang berkuasa di Afrika. Kemudian apa? Dia melebarkan kekuasaan sampai ke Andalusia. Bahkan sampai meneruskan kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia. Oke, silakan kelompok 5 udah ada belum orangnya? Kelompok 5 itu siapa aja sih? Kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 6. Wan Eksa, Kafa sama Kahrina Puji Aulia dan Jelita Harismatika. Maaf Pak, untuk Kafa masih belum ada kabar. Mungkin kita akan presentasi dengan 3 anak. Oh ya, silahkan Pak, nggak apa-apa. Ini share screen sendiri atau saya share screen? Share sendiri aja Pak. Oh ya wes, oke. Bisa ya Pak gitu? Apa perlu dibuat kosong nggak? Oke, silahkan kelompok 6 untuk presentasi. Monggo. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Fahrina Puji Aulia, yang kedua ada Jelita Karismatika, kemudian ada Wan Eksa Iroki dan Kafa Bilah. Next. Adapun pembahasan yang akan kita sampaikan yang pertama ada dinasti Al-Murabitun. Kita akan membahas yang pertama ada sejarah berdirinya, yang kedua khalifah yang memimpin, kemudian ada masa kemajuan dan masa keruntuhan. Next. Untuk sejarah berdirinya akan disampaikan oleh
Baiklah, sejarah berdirinya dinasti Murabitun. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Murabitun adalah dinasti Berber yang berasal dari Sahara dan menyebar di wilayah Afrika Barat Laut dan semenanjung Iberia selama abad ke-11. Kekaisaran ini terbentang di Maroko, Sahara Barat, Gibraltar, Tlemcen atau di Aljazair. Nama Al-Murabitun secara harfiah artinya adalah orang-orang yang tinggal di benteng tapal batas, berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati ribat atau benteng di mulut sungai Senegal. Dan dari sini prajurit-prajurit iman menyebarkan bentuk Islam yang sederhana dan fundamentalis melalui Sudan Barat. Mereka juga disebut Al-Mulassimun atau orang-orang bercadar. Menurut Taufikur Rahman, sebab berdirinya dinasti ini timbulnya pertentangan antara kerajaan Ganah dan Mulassimun yang menimbulkan kekacauan ekonomi. Yang kedua, adanya semangat keagamaan yang menggelora pada diri orang-orang Murabitun. Dan yang ketiga, adanya keinginan suku-suku di Sahara untuk tetap bernaung di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Dan yang keempat, adanya serangan yang dilancarkan orang Kristen terhadap daerah kekuasaan Islam. Dinasti Murabitun mengalami kemajuan ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tasfin pada tahun 1061 sampai 1106 Masehi. Ia memperluas kekuasaannya ke Fes, kemudian ke Tlemcen dan Aljazair, hingga mencapai pegunungan Kabilas. Prestasi ini menunjukkan bahwa Murabitun merupakan dinasti suku Berber yang pertama kali berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara bagian barat. Masa terakhir dinasti Al-Murabitun tatkala dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mun'im. Dinasti Muwahhidun menaklukkan Maroko pada tahun 1146 sampai 1147 Masehi yang ditandai dengan terbunuhnya penguasa Al-Murabitun yaitu yang terakhir Ishaq bin Ali. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Selanjutnya yaitu ada khalifah yang memimpin. Yang pertama ada Yahya bin Umar. Beliau membentuk pembinaan keagamaan bersama saudaranya yang bernama Abu Bakar bin Umar Al-Lamatuni yang dinamakan Ribat di Pulau Niger dan Senegal yang dinamakan Murabitun. Yang kedua yaitu ada Abu Bakar bin Umar. Beliau meneruskan gerakan penaklukan ke Sahara, Maroko. Pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, beliau menyeberang ke Atlas Tinggi. Setelah itu diadakan penyerangan ke Maroko Tengah dan Selatan. Kemudian beliau memerangi suku Bargawata yang dianggap menganut paham bid'ah. Kemudian yang ketiga ada Abu Yakub Yusuf bin Tashfin. Pada masa ini dibangun Marrakesh guna dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Ekspansi wilayah masih terus dilanjutkan, bahkan hingga Algiers atau Aljazair. Pada masa itu pula, Murabitun mengalami kejayaan. Puncak prestasi dan karir politiknya ialah saat ia berhasil menyeberang ke Spanyol dan mengalahkan Raja Alfonso VI, lalu merebut Granada, Malaga, Muluk, Al-Tawaif, Almeria, Badajoz, Saragossa, dan Pulau Balearik. Ia juga memperoleh gelar Amirul Mukminin. Next. Yang keempat yaitu ada Ali bin Yusuf. Beliau melanjutkan politik pendahulunya, sekaligus berhasil mengalahkan anak Alfonso VI pada tahun 1088 Masehi. Sayangnya, lambat laun dinasti Murabitun ini mengalami kemunduran dalam memperluas wilayah, dikarenakan perubahan sikap mental dengan kemewahan yang berlebihan. Ia mengalami kekalahan dalam pertempuran di Zuhera pada tahun 522 Hijriah atau 1129 Masehi. Sejak itulah dinasti ini berangsur melemah.
Yang kelima yaitu ada Tasifin bin Ali, kemudian Ibrahim bin Tasifin, dan yang terakhir ada Ishak bin Ali. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wan Iksa. Masa kemajuan dinasti Almorabitul. 1. Di bidang ilmu pengetahuan. Berbagai bidang ilmu pengetahuan dikembangkan oleh kaum muslimin dari berbagai aspek seperti ilmu bahasa, kedokteran, pertanian, seni, geografi, astronomi, dan ilmu filsafat. Dan kedua yaitu bidang ilmu keagamaan. Berbagai cabang ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir berkembang pesat pada masa itu. Perkembangan yang pesat ini pada dasarnya bertujuan untuk memberantas berbagai penyimpangan ajaran agama. Dan yang ketiga, bidang ekonomi. Mendirikan pasar tradisional yang berpusat di Marrakesh, Tiaret atau Tahar mengalami kemajuan yang cukup pesat sebagai terminal dari salah satu rute kafilah Trans-Sahara. Wilayah Sudan merupakan sumber emas terbesar bagi Afrika Utara dan wilayah yang cukup subur dan penghasil padi-padian, jagung, ubi-ubian, kapas, tembakau, nilah, dan lain-lain. Dinasti Almorabiton merupakan dinasti pertama yang membuat dinar dengan memakai huruf Arab dengan tulisan Amir Al-Mukminin di bagian depan dengan mencontoh uang Abbasiyah dan bertuliskan kalimat iman di bagian belakang. Dan yang keempat, bidang seni arsitektur. Berhasil membangun masjid di kota Marrakesh dan bangunan lain seperti Istana Ali di Marrakesh, Dar Al-Hajar, Masjid Ja'al di Tlemcen, Masjid Qairawan di Fez. Jejak-jejak peninggalan dinasti Almorabiton dalam bidang arsitektur hingga saat ini masih bisa disaksikan di kota Marrakesh, Maroko. Sejumlah bangunan kuno pun masih terpelihara utuh seperti Masjid Qautobiyah, Gerbang Tua Babul Aquino, dan Pasar Kota di Sokul Madinah. Selanjutnya saya silakan kepada. Kemudian ada masa keruntuhan. Menjelang abad 12, Murabitun mulai retak. Di Spanyol, Muluk Al-Tawaif menolak kekuasaannya. Adapun penyebab kehancuran dari dinasti Al-Murabitun ini yaitu yang pertama, lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Yang kedua, berubahnya watak keras pembawaan barbar menjadi lemah saat memasuki Andalusia, terutama ketika memasuki kehidupan Maroko dan Andalusia yang mewah. Yang ketiga, memasuki Andalusia saat kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. Yang keempat, kontak dengan peradaban yang sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi. Yang terakhir yaitu karena dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, yakni Al-Muwahhidun. Selanjutnya ada dinasti Al-Muwahhidun yang akan dijelaskan oleh Jelita. Sejarah berdirinya kemunculan dinasti Muwahhidun berawal dari gerakan dakwah agama beralih menjadi kekuatan politik dan reformasi sosial. Bedanya, Murabitun diwarnai faham fikih Malikiyah, sedangkan Muwahhidun diwarnai pemikiran teologis atau kalam. Gerakan dakwah ini dipelopori oleh Muhammad Ibnu Tumar, berasal dari kabilah Masmudah Barbar, suku Hargah di wilayah Sus, Maghrib Al-Aqsa. Setelah pindah ke Al-Maghrib, ia banyak pengikut dalam waktu yang sangat cepat. Dakwahnya yaitu ke wilayah-wilayah Afrika Utara bagian barat seperti Senegal, Ghana, dan Nigeria. Dalam dakwanya mereka banyak menentang penguasa Murabitun karena dianggap zalim. Penguasa yang zalim tidak wajib ditaati, bahkan harus dilawan. Menurutnya, jika keadaan sosial terus memburuk,
maka mereka membutuhkan kedatangan Al-Mahdi, sang penyelamat yang ditunggu-tunggu. Untuk itu, ia mengklaim diri sebagai Al-Mahdi tersebut. Ibnu Tumar mengadakan serangan ke ibu kota Murabitun di Marrakesh, tetapi tidak berhasil. Selang beberapa waktu setelah penyerangan itu, ia jatuh sakit yang mengantarkan tutup usia. Setelah mewasiatkan kepemimpinannya kepada Abdul Mukmin. Selanjutnya, Abdul Mukmin mulai meneruskan perluasan wilayah dakwah sekaligus politik ke Talimsan, Fes, Ceuta, Tangir, dan Agmat. Khalifah yang memimpin. Yang pertama ada Abdul Mukmin bin Al-Kaufi. Sesudah Ibnu Tumar meninggal dunia, Abdul Mukmin bin Al-Ba'iyad, ia diberi gelar Khalifah. Pada masa kepemimpinan inilah Al-Muwahhidun banyak meraih kemenangan dalam beberapa peperangan. Peperangan yang dilancarkan mempunyai dua tujuan, yaitu penaklukan kabilah-kabilah Maghribi dan menghancurkan dinasti Al-Murabitun. Ia berhasil menguasai kota-kota yang pernah dikuasai Al-Murabitun dan Andalusia. Yang kedua ada Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin. Setelah Abdul Mukmin meninggal, kemudian diganti anaknya yang dikenal sebagai reformer. Dalam masa kepemimpinannya, ia memerintahkan saudaranya yaitu Abu Hafs untuk menggempur orang Kristen di Spanyol. Mereka berhasil merebut Toledo dan berhasil mendapatkan harta dan tawanan. Penyerangan yang kedua, ia berhasil menguasai wilayah Shantarin, sebelah barat Andalusia, dan sekaligus ia menuju Lisabon, ibu kota Portugal saat ini, untuk menghancurkan pertahanan dan tentara Kristen. Yang ketiga, Abu Yusuf Yakub Al-Mansur. Yakub Al-Mansur mencatat kemenangan atas penduduk Bani Hamad di Bajaya setelah ia minta bantuan 64 Masehi, tahun 1195 Masehi. Al-Mansur berhasil mematahkan Alfonso dan raja-raja kecil Kristen. Ia memperoleh kemenangan gemilang dalam peristiwa Al-Qorqos setelah menguasai benteng Al-Arcos, kemudian menguasai Toledo, dan akhirnya kembali ke Sevilla sebagai ibu kota baru. Yang keempat ada Muhammad bin Yakub Al-Nasir. Pada kekhalifahan ini lemah sehingga pemerintahan dijalankan para menterinya, akan tetapi menjadi persaingan antar menteri. Maka dari itu terjadi pemberontakan di wilayah-wilayah taklukan. Kota-kota di Spanyol kembali dikuasai tentara Kristen. Sedangkan pada tahun 667 Hijriah sampai atau 1269 Masehi, Bani Marin berhasil menguasai Marrakesh dan berakhirlah dinasti Muwahhidun. Masa kemajuan. 1. Bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang sastra dan bahasa, Al-Muwahhidun banyak melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Al-Murabitun. Di samping itu juga terdapat beberapa tokoh yang terkenal dan hidup pada masa kekuasaan dinasti Muwahhidun, antara lain Ibnu Bajjah, seorang filosof dengan karya The Rule of Solitary. Ibnu Tufail, seorang filosof, dokter, ahli geografi,
dan penyair Andalusia atau yang dikenal dengan nama Al-Andalusi, Al-Qurtubi, Al-Isibili. Ibnu Rushd, seorang filosof, dokter, ahli matematika, fikih, ahli hukum, juga seorang polemik. Ibnu Zuhr atau Avenzoar, ia adalah seorang tabib dan ahli bedah terkenal yang hidup sezaman dengan Ibnu Rushd. Ibnu Zubair, seorang pengembara dari Andalusia. Dia bekerja sebagai penulis bagi penguasa Granada dari dinasti Almohadun. Ia lebih dikenal sebagai penulis dan penyair. Ibnu Al-Arabi atau Ibnu Suraka, ia berada di bidang tasawuf yang mengajarkan wihdat al-wujud. Abu Madian, pendiri tarekat Sazaliyah di Spanyol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Kemudian ada bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, pada zaman dinasti Almohadun juga cukup maju dengan didirikannya berbagai bangunan. Dan berikut sumbangan peradabannya seperti Menara Giralda di Sevilla, Ribatul Fat yang meniru gaya Alexandria dan mendirikan rumah sakit yang besar di Markesi. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Almohadun mengadakan hubungan dagang yang luas, terutama dengan pulau-pulau di seputar Italia, seperti Genoa, Pisa, Marseille, Venice, dan Sisilia. Next. Adapun masa keruntuhan dari dinasti Almohadun, yang pertama ada faktor internal, yaitu karena munculnya seorang pemimpin yang tidak mampu memanfaatkan peluang dan beradaptasi dengan berbagai tren pembangunan, yakni Muhammad Al-Nasr, dengan usianya yang relatif muda, kurang lebih 17 tahun usianya saat itu. Ia tidak memiliki kemampuan dan kematangan emosi yang memadai, padahal untuk menjadi pemimpin di bidang yang luas, dibutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman manajemen yang memadai, agar memiliki kredibilitas dalam mengendalikan roda pemerintahan. Kemudian karena kurangnya kontrol dan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, yang menyebabkan adanya keinginan mereka untuk memisahkan diri. Selanjutnya, karena Abu Zakaria sebagai gubernur Almohadun di Ifriqiyah menyatakan bahwa kemerdekaan dari Tunis dan mendirikan dinasti Hifsiyah. Next. Yang kedua ada faktor eksternal. Bersamaan dengan kemunduran dinasti Almohadun, sebagai akumulasi dari berbagai persoalan sosial politik dalam negeri, pasukan salib yang telah dikalahkan oleh Salahuddin di Palestina kembali ke Eropa dan mulai menggalang kekuatan baru di bawah pimpinan Alfonso. Kekuatan Kristen ini mengulangi serangannya ke Andalusia dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau saran kritik dari teman-teman. Izin bertanya. Ya, silahkan. Kan tadi apa sih yang Bani Muwahhidun itu kan bisa menaklukkan Spanyol. Nah, itu faktor-faktor apa yang menjadikan mereka bisa menaklukkan Spanyol gitu? Ya, sama-sama. Mohon maaf Pak, izin untuk mendiskusikan dulu dengan teman. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Silakan, monggo. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfa. Kami persilahkan.
Gimana, ada jawab enggak? Murabitun muwahidun. Oke, saya coba jawab ya. Ini aku di-mute nggak sih? Oh, enggak ya. Halo? Ya, Pak. Baik. Jadi kan awal mulanya itu dinasti Murabitun itu sebenarnya kan gerakan dakwah ya. Gerakan dakwah yang di Afrika Utara pada waktu itu. Kemudian lambat laun kan menjadi gerakan politik ya, jadi gerakan kekuasaan ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian terus setelah Murabitun itu semakin berkembang di wilayah Afrika Utara, ya, Afrika terus di mana tadi? Maroko dan lain sebagainya tadi ya. Setelah berkembang, nah di lain sisi dinasti Umayyah yang di Spanyol, nah kita tahu kan kalau di bangsa Eropa itu kan banyak kerajaan-kerajaan Kristen ya, sedangkan yang dikuasai oleh umat Islam itu tidak besar ya, daerahnya hanya daerah Spanyol. Sedangkan dari Kristen kan banyak kerajaan-kerajaan di Italia, di mana-mana ya. Sehingga kerajaan Islam yang di Spanyol itu meminta bantuan, istilahnya seperti itu, minta bantuan ke dinasti Murabitun, ya, untuk membantu mereka lah dalam mempertahankan negeri-negerinya itu, ya, negeri Spanyol untuk dari serangan orang Kristen seperti itu intinya. Nah, akhirnya dari Murabitun itu mereka mau untuk membantu ke Spanyol itu. Itu awal mulanya. Lagian pula dari dinasti Umayyah kan itu akhir-akhir ya, masa-masa akhir. Jadi dinastinya sudah tidak kuat lagi sehingga mereka minta bantuan ke Murabitun. Dan nanti akhirnya yang berkuasa di Spanyol itu yang Murabitun itu walaupun tidak lama, kemudian digantikan oleh Muwahidun ya, Muwahidun ya yang kedua ya. Ya itu. Ini seperti itu sih. Oh gitu Pak, terima Hmm. kasih. Oh, Ya, jadi kenapa madhab Maliki masuk ke Spanyol itu karena Murabitun bukan Pak? iya. Atau emang sebelumnya emang udah madhab Maliki itu di Bani Umayyah itu di Spanyol? Kalau madhab-madhabnya saya kurang tahu ya itu ya. Dari Muwahidun atau dari sebelumnya saya kurang tahu sih kalau yang tentang itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Silakan kelompok 6 untuk ditutup. Baik, Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini Kak bilang nggak ada ya nih ya? Tidak ada, Pak. Belum ada kabar. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekarang langsung saja karena sudah jam 10 ini. Kita masih ada kelompok 7, 8, 9 ya, 3 kelompok lagi. Kita lanjut ke kelompok 7 untuk presentasi. Kelompok 7 itu apa sih? Salju ya? Iya, Bapak. Ya, Baik, Pak. silahkan. Bisa dimulai, Pak? Ya, silahkan. Mau share screen sendiri atau saya share screen? Saya sendiri aja, Pak. Oh, oke, silahkan. Monggo, Mas. Ya.
Bentar, Pak. Udah muncul, Pak? Udah kelihatan? Udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 7. Terima kasih kepada Bapak telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tentang dinasti Saljuk. Di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizky Maulana. Yang kedua, Wakidatus Solihah. Yang ketiga, Syafi'i. Yang keempat, Muhammad Lutfi Adkar. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu sejarah berdirinya Bani Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Guz. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk Ibn Tukok. Pada awalnya, Saljuk Ibn Tukok mengabdi pada Raja Beku. Ia diangkat menjadi pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangat besar hingga Raja Beku merasa terancam dan berencana menyingkirkannya. Saljuk mengetahui rencana tersebut, kemudian ia bermigrasi bersama pengikutnya ke daerah Jan. Perkembangan dinasti Saljuk dibantu oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti Samania dengan dinasti Khoniyah. Ketika dinasti Samania dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Saljuk menyatakan kemerdekaannya. Ia berhasil menguasai wilayah yang tadi dikuasai oleh Samania. Selanjutnya, sejarah berdirinya Bani Saljuk masih. Saljuk bin Tukok meninggal. Bani Saljuk dipimpin oleh Israel ibn Saljuk atau Arsalan. Setelah itu diteruskan oleh Mikail. Kedua, pemimpin ini ditangkap dan dibunuh oleh penguasa, yaitu Ghaznawiyah, dan mengakibatkan lemahnya kekuasaan Saljuk. Periode berikutnya, Saljuk dipimpin oleh Tuhrul Bek. Ia berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi. Penguasa Ghaznawiyah pada tahun 429 Hijriah atau 1036 Masehi dan memaksanya meninggalkan daerah Khurasan. Tahun 432 Hijriah atau 1040 Masehi, dinasti ini mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada tahun 1055 Masehi, dinasti Saljuk memasuki Baghdad, menggantikan dinasti Buwayhi. Tughul Bek memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudara Wakidatul. Mangga dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai Khalifah dinasti Saljuk.
Khalifah dinasti Saljuk ada 8. Yang pertama Ruk al-Dunya wa al-Din Tugrilbek. Yang kedua Adud al-Daulah al-Arslan. Ketiga Jalal al-Daulah Maliksyah. Keempat Nasir al-Din Mahmud. Kelima Ruk al-Din Barkiyaruk. Kemudian yang keenam Muiz al-Din Maliksyah II. Yang ketujuh Giyad al-Din Muhammad, dan yang terakhir adalah Muiz al-Din Sanjar. Kemudian beberapa biografi Khalifah dinasti Saljuk. Yang pertama, Ruk al-Dunya wa al-Din Tugrilbek. Di bawah kepemimpinan Tugrilbek, dinasti Saljuk berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawiyah dan menguasai wilayah tersebut. Tugrilbek menduduki jabatan sultan dan secara resmi mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah pada saat itu. Daerah kekuasaan Tugrilbek meliputi Iran dan Transoksania. Ia lalu memperluas wilayah kekuasaannya hingga hampir ke seluruh Iran. Pada masa kejayaannya, Tugrilbek mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Lanjut. Yang kedua adalah Adud al-Daulah al-Arslan. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Daud Ja'fari Bek bin Mikail bin Saljuk at-Turki. Dunia Barat menjulukinya dengan julukan Alp Arslan yang berarti singa yang gagah berani. Sultan Alp Arslan terlahir pada tahun 425 Hijriah bertepatan dengan 1029 Masehi. Sultan Alp Arslan dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani serta memiliki kecakapan dalam militer dan keterampilan bertempur. Dalam mengonsolidasikan Kesultanan Saljuk perlawanan yang datang dari Perdana Menteri Nizam Alp Arslan melakukan ekspedisi militer sampai ke pusat kebudayaan Romawi di Asia Kecil, yaitu Bizantium. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi ini dikenal dengan peristiwa Manzikat. Ia juga berjaya melawan kerajaan Fatimiyah hingga ke Damsyik. Maka dipandanglah dinasti Saljuk sebagai dinasti pertama yang memperoleh kekuasaan permanen Kekaisaran Romawi. Dengan kemenangan itu, Romailus Diogenes atau pemimpin pasukan Bizantium selama 50 tahun harus membayar jizyah kepada Kesultanan Saljuk. Kemudian lanjut. Kemudian Jalal ad-Daulah Maliksyah. Setelah Alp Arslan meninggal, kekuasaan dipegang oleh Maliksyah. Ia dibantu oleh Wazir Nizam al-Mulk. Setelah ia naik tahta, ia melakukan 3 hal. Pertama, melakukan sentralisasi kekuasaan politik. Kedua, menjaga wilayah yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya. Dan yang ketiga adalah memperluas wilayah politik Kesultanan Saljuk ke hampir seluruh wilayah Islam. Pada masa Maliksyah, wilayah kekuasaan membentang dari Kasbur sampai ke Yerusalem. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Saljuk Besar, yang menguasai Khurasan, Rai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwas. Ia merupakan induk dari yang lain. Kemudian yang kedua adalah Saljuk Kirman, berada di bawah kekuasaan keluarga Kowurbek Ibnu Dawud bin Mikail Ibnu Saljuk. Yang ketiga adalah Saljuk Iran dan Kurdistan. Pemimpin pertamanya adalah Mughis al-Din Mahmud. Yang keempat adalah Saljuk Syria, diperintah oleh keluarga Tutus Ibnu Al-Arslan Ibnu Daud Ibnu Mikail Ibnu Saljuk. Yang terakhir adalah Saljuk Rum, diperintah oleh keluarga Kotlumis Ibnu Israel Ibnu Saljuk. Yang lanjut. Kemudian perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Saljuk. Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Maliksyah bersama Perdana Menterinya yaitu Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk inilah yang memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah.
pada tahun 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Pada masa Malik Shah inilah lahir ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang teologi, Fariddin Al-Attar, dan Umar Khayyam dalam bidang sastra dan matematika. Selanjutnya, pendiri Madrasah Nizamiyah akan dilanjutkan oleh teman saya, Sapi'i, monggo. Ya, monggo Sapi. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan tahun 457 sampai dengan 459 Hijriah atau pada tahun 1065 sampai 1067 Masehi pada abad ke-6. Oleh Nizam Al-Mulk dari dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah didirikan dengan tujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi pemikiran Syiah, menyediakan guru-guru Sunni yang cukup untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, memimpin kantornya, khususnya di bidang peradilan dan manajemennya. Motif didirikannya madrasah ini ada dua hal. Yang pertama, motif politik. Dengan adanya madrasah ini, dinasti Saljuk bisa mengontrol semua daerah dengan mudah karena sistem yang dipakai Nizamiyah adalah sentralistik dari pusat ke daerah atau dari atas ke bawah. Motif yang kedua adalah agama atau ideologi, bahwa dinasti Buwaihi yang menganut Syiah serta sisa-sisa aliran Mu'tazilah telah ada sebelum Bani Saljuk berdiri. Pendirian Madrasah Nizamiyah juga karena motif untuk menyebarkan aliran Sunni dan juga untuk melawan Syiah. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinannya, dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah diajar oleh ulama yang terkemuka. Yang ketiga, madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan kehidupan mereka. Di Madrasah Nizamiyah ini muncul sejumlah ulama besar, di antaranya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrul Al-Razi, ahli tafsir, Zamakhsyari, dan juga Imam Al-Qushairi. Dalam bidang ilmu eksastra, di antaranya adalah Umar Ibnu Khayyam, ahli astronomi dan ilmu pasti, Ali Yahya Al-Haslah, ahli ilmu kedokteran, Abu Hasan Al-Mukhtar, ahli ilmu kedokteran, dan Muhammad Ali Al-Samarqandi, ahli ilmu kedokteran. Kemunduran dinasti Saljuk. Setelah Sultan Malik Shah dan Perdana Menterinya meninggal, Saljuk besar mengalami kemunduran yang diawali dengan perebutan kekuasaan antara anggota keluarga yang timbul. Konflik-konflik ini membuat beberapa dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Syahat, Khawarizm, Ghus, dan Al-Ghuriyah memilih memerdekakan diri. Dinasti Saljuk yang terpecah menjadi beberapa negara mengabaikan sejumlah pesaing yang muncul di kalangan bangsawan. Faktor lain terjadi hal tersebut diantaranya: 1. Konflik internal, perebutan kekuasaan antara saudara, paman, dan anak-anak. 2. Lemahnya Khalifah Abbasiyah untuk mengambil peran dalam dinasti Saljuk. 3. Tidak mampu menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji-panji kekuasaan dinasti Saljuk. 4. Terjadinya gesekan internal yang luar biasa sehingga menimbulkan bentrokan militer yang terus-menerus. 5. Konspirasi dari beberapa kelompok terhadap Kesultanan Saljuk dan membunuh para sultan besar pada komandannya.
Masih lanjut? Seperti Lanjut. Iya masih ini. Halo. Halo, Safi. Kemunduran dinasti Saljuk, faktor internal dan eksternal jatuhnya kekuasaan Bani Saljuk, terjadinya disintegrasi wilayah kekuasaan dinasti karena sistem otonomi semi independen yang memberi peluang bagi gubernur wilayah untuk memisahkan diri. Persaingan antara pemimpin-pemimpin Saljuk di Irak, Syria, dan Parsi setelah kematian Malik Syah. Tidak adanya sosok pemimpin yang kuat dan memiliki kapasitas kepemimpinan seperti ketiga sultan sebelumnya. Intervensi dan perebutan dominasi pengaruh para Atabek, panglima, wali asuh para pangeran dan putra mahkota Saljuk. Terlaksananya sistem Iqta. Penentangan kaum Syiah Ismailiyah yang digelar Al-Hashyasun Assassin pimpinan Al-Hasan bil Al-Sabah. Ancaman dan serangan dari tentara Bizantium yang beragama Kristen. Pengasuh serangan tentara Mongol. Selanjutnya kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin beberapa poin dari teman-teman saya sudah sampaikan. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau berkomentar tentang apa yang kami sampaikan. Dipersilakan. Oke, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Udah mau jam. Udah mau. Pak, mohon maaf Pak, dari kelompok kami mungkin ada satu orang yang tidak bisa hadir. Ini kami sudah kami hubungi. Mungkin kendala jaringan ini jaringannya mungkin hilang atau gimana Pak? Nggak ada konfirmasi. Oke, nggak apa-apa Mas. Kepada kami. Makanya kami menyampaikan dari 3 orang. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan, atau mau berkomentar atau mau menambahkan. Nggak ada, ini nggak ada suara yang lain, berarti nggak ada pertanyaan Mas. Ya Pak. Oke, biar cepat aja ya, kita sudah 10:30 nih hampiran. Iya, Masih 2 kelompok, nih kan nanti mau Jumatan juga ya. Oh, bener Pak, bener Pak. Nah, udah silakan langsung ditutup aja. Oh iya. Iya, terima kasih Pak. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihannya mungkin itu hanya pemberian dari Allah. Dari kelompok kami ditutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelompok 7 ya, Dinasti Saljuk sudah memberikan presentasinya. Oke, langsung saja ya, kita langsung ke dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Delhi ya. Silakan kepada kelompok 8 ya, kita langsung saja cepat. Sudah 10:30 kurang 10 nih, dan 10:21. Oke, kelompok 8, ada orangnya enggak? Dinasti Delhi. Ada Pak, sebentar saya share screen Pak. Oke, langsung saja silakan ya Mas. Ada 5 orang nih. Silakan langsung presentasi aja nggak apa-apa Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan muslim yang berbasis di Delhi yang membentang di sebagian besar anak benua India selama 320 tahun. Itu mulai dari 1206 sampai dengan 1526. Kesultanan Delhi ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak. Yang terbentuknya Kesultanan Delhi ini mengawali kukuhnya pengaruh Islam di anak benua India sejak abad ke-13. Selama periode ini juga terdapat 5 dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid, dan juga Lodi. 5 dinasti yang berkuasa dalam Kesultanan Delhi. Yang pertama Mamluk, yang dipimpin oleh raja pertama yaitu Qutbuddin Aibak. Kedua ada Aram-Shah, terus Syamsuddin Iltutmish, selanjutnya Ruknuddin Firuz, Raziyatuddin Sultanah, Muizuddin Bahram, Alauddin Masud, Nasiruddin Mahmud, Giyasuddin Balban, Muizuddin Qoyqabat, dan yang terakhir Syamsuddin Qayyumars. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Lutfi. Dipersilakan. Selanjutnya 5 dinasti yang berkuasa dalam Kesultanan Delhi. Yang kedua ialah Khalji pada tahun 1290 sampai 1320. Yang raja pertamanya ialah Jalaluddin Firuz Khalji pada tahun 1290 sampai 1296. Yang kedua ialah Alauddin Khalji 1296 sampai 1316. Yang ketiga ialah Alauddin sampai 1320. Dan yang keempat ialah slide selanjutnya. Selanjutnya ialah pada kerajaan Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1414. Raja yang pertama ialah Ghiyasuddin Tughlaq yang pertama pada tahun 1321 sampai 1325. Yang kedua ialah Muhammad Shah Tughlaq yang pertama pada tahun 1325 sampai 1351. Yang ketiga Muhammad Shah Tughlaq II pada tahun 1351 sampai 1388. Yang keempat ialah Ghiyasuddin Tughlaq II pada tahun 1388 sampai 1389. Yang kelima ialah Abu Bakar Shah 1389 sampai tahun 1390. Yang keenam ialah Muhammad Shah Tughlaq III pada tahun 1390 sampai 1394. Dan yang ketujuh ialah Muhammad Shah Tughlaq IV pada tahun 1394 sampai 1413. Selanjutnya ialah pada kerajaan Said pada tahun 1414 sampai 1415. Raja yang pertama ialah Khizr Khan pada tahun 1414 sampai 1421. Raja yang kedua ialah Mubarak Shah pada tahun 1421 sampai 1434. Raja yang ketiga ialah Muhammad Shah pada tahun 1434 sampai 1445. Dan raja yang kelima ialah Alam Shah 1445 sampai 1451. Mohon maaf sedikit memperbaiki, tadi kerajaan Sayyid itu 1414 sampai 1451. Selanjutnya ialah dinasti Lodi atau kerajaan Lodi, ialah pada tahun 1451 sampai 1526. Raja yang pertama 89.
Dan yang kedua ialah Sikandar Lodi pada tahun 1480. Belum, Di. Ibrahim Lodi pada tahun 1517 sampai 1526 dikalahkan oleh Babur yang menggantikan Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Mughal. Ayo lanjut silakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Gita Widyayu. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Sejarah berdirinya Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi didirikan sebagai hasil ekspedisi militer Muslim sejak masa dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim pada 711 Masehi hingga masa dinasti Ghazni dan Wudi yang memperluas batas-batas Islam di wilayah timur ke daratan rendah Indus sampai dengan Gangga. Muhammad Ibnu Qasim dapat menaklukkan dan menguasai wilayah barat Laut India hanya dalam 4 tahun. Gelombang penyerangan di India Utara dan di India Barat kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Ghuri yang memulai perang ekspansi sistematis ke India Utara pada tahun 1173. Muhammad Ghuri harus menghadapi perlawanan dari orang-orang suku Rajput. Ghuri terbunuh pada tahun 1206 di Damyak, dekat Jhelum oleh Hindu Khokhar. Karena ia tidak memiliki keturunan laki-laki dan tidak ada yang datang dari Ghur untuk menguasai tahta Delhi. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya akan dibawa oleh Mbak Asri. Yang selanjutnya ada jatuh bangun Kesultanan Delhi. Setelah Aibak wafat pada tahun 1210, kekisruhan sempat terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur pergantian kekuasaan dinasti Mamluk. Alhasil, Aram Shah yang disebut-sebut sebagai putra Aibak menjadi sultan berikutnya. Setelah Aibak wafat pada tahun 1210, kekisruhan sempat terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur pergantian kekuasaan dinasti Mamluk. Alhasil, Aram Shah disebut-sebut sebagai putra Aibak menjadi sultan berikutnya. Dalam era Iltumis, dinasti Mamluk mulai menyapu India Utara. Selanjutnya. Keruntuhan Kesultanan Delhi. Provinsi Deccan, Bengal, Sindh, dan Multan telah merdeka pada masa pemerintahan Muhammad bin Tughlaq. Invasi timur semakin melemahkan kerajaan Tughlaq dan memungkinkan beberapa kepala daerah merdeka, menghasilkan pembentukan Kesultanan Gujarat, Malwa, dan Jaunpur. Negara bagian Rajput juga mengusir Gubernur Ajmer dan menegaskan kendala atas Rajputana. Kekuasaan Tughlaq terus merosot hingga akhirnya digulingkan oleh mantan Gubernur Multan Khizr Khan, mengakibatkan bangkitnya dinasti Said sebagai penguasa baru dinasti Kesultanan Delhi. Next. Kembali ke Givari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Oh iya, dari Siti Novia. Tadi kan ada dinasti Mamluk ya. Nah kebetulan kan kelompok 9 itu ngejelasin tentang dinasti Ayyubiyah sama dinasti Mamluk. Tapi tahunnya itu 1257 sampai 1517. Sedangkan tadi di presentasi kalian tuh keterangan tahunnya dari 1206 sampai 1290. Ini tuh kan dinasti yang sama atau berbeda sih? Bisa dijelasin nggak kenapa kayak gitu? Oh iya, terima kasih dari Siti Novia.
Silakan jawab. Ada jawaban? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Silakan Mas Lutfi. Iya, sebenarnya kalau yang dinasti, kalau yang di dinasti ya Pak, izin menjawab. Kalau dinasti Delhi ini sebenarnya yang Mamluk itu kayak itu ya Pak, kerajaan kecil. Soalnya kan sejarah dinasti Delhi ini kan tiap berganti-ganti gitu Pak. Jadi ada kerajaan-kerajaan, nah itu berganti-gantian, ada Tulguk, ada Mamluk, ada yang lain gitu. Mungkin beda di itu kali. Kalau yang di kelompoknya Mbak Siti Novia itu Mamluk yang gede, kalau yang ini yang kecil. Ya. Jadi nanti Mamluk itu banyak berkuasa di banyak tempat ya. Ada di Persia, ada di Delhi juga salah satunya itu. Ada di Kairo sama ada di Irak sama beberapa tempat lagi. Nah, yang di Delhi itu nanti yang tadi dibahas itu. Itu. Mungkin kayak gitu ya. Ada mau yang nambahin? Nah iya gitu maksudnya Pak. Ya. Oh gitu. Terima kasih Pak sama kelompok 8. Mungkin kalau yang di Delhi ini yang bagian kerajaan kecilnya. Terima kasih Pak. Ya. Itu Mbak Novia sayang. Iya, makasih kelompok 8. Bapak juga. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada, Pak. Oke, enggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Biar cepat saja ya. Enggak ada. Oh ya, ini yang Mustaqim tadi presentasi enggak ya? Sinyalnya agak bermasalah katanya, Pak. Oh ya udah, enggak apa-apa. Iya, Oke. Pak. Silakan ditutup, Mas. Saya akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau materi yang masih belum tidak bagus. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya, kita lanjut ke kelompok terakhir. Ini dinasti Mamluk sama tadi apa sih? Tidak buka catatanku. Ayyubiyah ya. Iya, Pak, maaf di share screen sama Ya, Bapak. dinasti Ayyubiyah, terus nanti dinasti Ayyubiyah itu dikalahkan oleh dinasti Mamluk ya. Ini yang servis nggak saya Pak dari? Boleh Bapak. Oh saya, oke, buka saya. Kok kelompok 9 tuh, oh Fatimiyah. Masih proses ya. Ini ya, kelihatan? Iya Pak, iya Pak. Ya. Kelihatan Pak. Terima kasih Pak. Silahkan
untuk presentasi. Oke. Halo. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, puja-puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan kesempatan hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 9 yang beranggota Siti Novia, Rias Nurpasa, Abdul Wakil Hubungan, Ismahani Fauzia, Ihdan Nuraini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sedikit presentasi tentang dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Ihdan Nuraini untuk membacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berlangsung pada tahun 1174 Masehi sampai dengan 1251 Masehi. Dinasti Ayyubiyah merupakan dinasti Muslim Sunni yang beretnis Kurdi. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi yang berpusat di Mesir. Selama dinasti Ayyubiyah berkuasa di sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 dan ke-13, wilayah kekuasaannya mencapai wilayah-wilayah Mesir, Damaskus, Aleppo, Diyarbakir, serta Yaman. Next. Faktor berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kemunduran dinasti Fatimiyah menjadi salah satu faktor berdirinya dinasti Ayyubiyah. Awalnya, Salahuddin al-Ayyubi dikirim ke dinasti Fatimiyah di Mesir bersama pamannya Syirkuh pada 1164 Masehi oleh penguasa Damaskus Nuruddin Zangki. Pengiriman tersebut untuk membantu melawan serangan pasukan Salib. Yang kedua, Salahuddin al-Ayyubi mulai menguasai Mesir pada tahun 1169 Masehi, tapi baru dapat menghapus kekuasaan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi. Selanjutnya, setelah Nuruddin wafat dan digantikan anaknya, Sultan Ismail Malik Shah, timbul krisis politik internal. Kondisi itu mampu dimanfaatkan pasukan Salib menyerang Damaskus, namun Salahuddin al-Ayyubi mampu mengamankannya. Karena hasutan Sultan Ismail Malik Shah balik menyerang Salahuddin al-Ayyubi dengan meminta bantuan pasukan Salib, namun pasukan Sultan Ismail Malik Shah dapat dikalahkan. Next. Yang terakhir, kekuasaan Salahuddin bermula sejak menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah kekuasaan politik dinasti Ubaidiyah. Akan tetapi secara de jure, ia tunjuk kepada kekuasaan Nuruddin Mahmud yang berkuasa di Damaskus hingga wafatnya pada 569 Hijriah atau 1174 Masehi. Selanjutnya, khalifah-khalifah atau sultan pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang kedua, Malik al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga, Malik al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat, Malik al-Adil Saifuddin. Yang kelima, Malik al-Kam Muhammad. Yang keenam, Malik al-Adil Sifuddin, pemerintahan 2. Yang ketujuh, Malik as-Soleh Najamuddin. Yang kedelapan, Malik al-Muazzam Turansyah. Dan yang kesembilan, Malik al-Ashraf Muzaffaruddin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Iyas. Baik. Selanjutnya adalah 3 tokoh sultan yang menonjol pada dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Prestasinya dapat mengembalikan mazhab Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir dan pembebasan Baitul Maqdis. Yang kedua, Malik al-Adil Saifuddin. Prestasinya tahun 1168 sampai 1169 Masehi mengikuti Syirkuh atau pamannya melakukan ekspansi militer ke Mesir. Tahun 1174 Masehi
menguasai Mesir atas nama Salahuddin al-Ayyubi yang saat itu mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen di wilayah Kiev, Mesir. Tahun 1186 sampai 1196 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan Salib. Selanjutnya, Pak. Tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, menjadi gubernur Syria dengan ibu kota Damaskus dan menjadi sultan di Damaskus. Yang ketiga, Malik Jamil Muhammad. Prestasinya membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam dan mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya adalah prestasi-prestasi lainnya pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama di bidang arsitektur dan pendidikan. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Saubiyah pada tahun 1139 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Dibangunnya Dar al-Hadis Al-Kamilah juga dibangun untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang umum terdapat di berbagai hukum Sunni. Sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Pada bidang filsafat dan keilmuan, buku konkretnya adalah The Last of Bath yang telah diterjemahkan. Karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Di bidang industri, kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding orang Barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Bidang perdagangan membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank, termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada uang dari emas. Yang terakhir, bidang militer. Setelah memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akal. Lanjut, Pak. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Ayyubiyah.
Setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah tertolak oleh pertentangan internal. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya, Raja Prancis Eselous, ditangkap, namun negara setelah meninggalkan Asilah, pasukan budak Bahri Turki berebut setelah kekuasaan di Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai Atebek dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah. Pada tahun 612 Al-Adil mengirimkan cucunya yang masih muda, Al-Mas'ud Salahuddin, bersama seorang Atebek untuk memerintahkan Yaman. Tapi Ayyubiyah tidak sanggup berbuat apa-apa di sana, dan wilayah itu beralih ke tangan bekas abdi mereka, Rasuliyah Turki. Keruntuhan Ayyubiyah ini terjadi di dua tempat. Di wilayah barat, Ayyubiyah berakhir oleh seorang Mamluk, sedangkan di Syria dihancurkan oleh pasukan Mongol. Dengan demikian berakhirnya riwayat Ayyubiyah oleh dinasti Mamluk, dinasti yang mampu memberitakan pusat kekuasaan dari serangan bangsa Mongol. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Novia. Dinasti Mamluk, pemerintahan 1257 sampai 1517 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Mamluk. Dinasti Mamalik atau Mamluk merupakan sebuah dinasti yang terletak di Mesir, yang pada masa dinasti inilah Mesir menjadi salah satu negeri yang selamat dari serangan-serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagukan maupun Timurleng. Dinasti Mamluk memang didirikan oleh bekas budak dari kekuasaan dinasti sebelumnya, yaitu Ayyubiyah. Mereka awalnya merupakan para tawanan penguasa Ayyubiyah, dijadikan budak, kemudian diberi pendidikan militer dan agama, lalu selanjutnya dijadikan sebagai tentara kerajaan. Pada masa Sultan Malik As-Saleh, para tentara Mamluk diberi perhatian yang lebih dan mendapat hak-hak istimewa. Mereka merupakan jaminan bagi keberlangsungan kekuasaan Malik As-Saleh, karena mereka mampu menunjukkan kesetiaan kepada Sultan dalam melawan tentara salib dan lawan-lawan politiknya. Next. Khalifah dinasti Mamluk. Khalifah dinasti Mamluk. Mamluk terbagi menjadi dua dinasti besar, yakni Bahri pada tahun 1250 sampai 1360 dan Burji pada tahun 1382 sampai 1517. Pertama, Mamluk Bahri. Pada awalnya adalah budak-budak yang dibeli Sultan As-Saleh dari dinasti Ayyubiyah yang menempatkan budak-budaknya di pulau kecil Raudah di banjaran Sungai Nil. Kebanyakan mereka berasal dari ras Turki dan Mongol. Kedua, Mamluk Burji, mereka terdiri atas budak-budak yang diimpor selanjutnya. Awalnya mereka juga dimiliki tugas seperti pengawal, tetapi kelompok ini dibentuk oleh Kalawun, Raja Mamluk Bahri. Kebanyakan mereka berasal dari Sirkasius, kemudian ditempatkan di menara-menara benteng. Keseluruhan Raja dinasti Mamluk berjumlah 47 orang, 24 dari Mamluk Bahri dan 23 orang dari Mamluk Burji. Next. Sebagian khalifah yang terkenal, yang pertama ada Aibak atau Izzuddin Aibak adalah salah seorang dari 3 tokoh Mamluk yang merintis dan membuka jalan berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Pekerjaannya sebagai janskir sultan dengan pangkat khawanja yang selanjutnya diangkat sebagai komandan pasukan pengawal sultan. Kemudian yang kedua ada Kutus. Meninggalnya Sultan Aibak menyebabkan terjadinya pergolakan di kalangan para tokoh Mamluk. Dengan meninggalnya Aibak, ada 2 tokoh berpengaruh di kalangan mereka, yakni Muzaffar Kutus dan Baibars. Pengganti Aibak yang disepakati adalah putranya, yakni Nuruddin Mansur Ali yang masih relatif kecil. Ternyata Sultan Mansur tidak mampu menjalankan roda pemerintahan sehingga Atabeknya, yakni Kutus, ditunjuk sebagai penguasa pendamping. Next.
Yang ketiga ada Baibars. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ruknuddin Baibars, seorang panglima perang yang perkasa dan seorang negarawan yang cakap. Dia berasal dari budak belian yang dibeli saudagar Venezia dari pasukan Mongol di bandar Crimea, pesisir utara Laut Hitam, dijual kepada Sultan Kamil di Mesir. Semenjak kecilnya, diasuh dan dilatih hingga menjadi panglima yang perkasa. Dia adalah komandan pasukan Mamluk yang dapat memenangkan perang Ain Jalut. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Isma. Prestasi dinasti Mamluk. Yang pertama ada bidang militer. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Ketua negara atau sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan, walaupun mereka adalah pendatang di wilayah Mesir. Dan yang kedua ada bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Yang ketiga, ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Selanjutnya, next. Yang keempat ada bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dan terakhir ada bidang seni dan budaya. Pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada dinasti Mamluk Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Selanjutnya, penyebab runtuhnya dinasti Mamluk. Yang pertama, awal mula terjadinya konflik internal istana. Gaya hidup yang tinggi diperlihatkan oleh Sultan An-Nasir Muhammad selama dia memerintah. Selanjutnya, merosotnya perekonomian negara. Sikap penguasa dinasti Mamluk yang memeras pedagang dan membelenggu kebebasan petani menyebabkan lunturnya gairah dan semangat kerja mereka. Selain itu, sejak Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan di tahun 1498, jalur perdagangan dari timur jauh ke Eropa yang asalnya melalui Kairo berpindah ke tempat itu. Kemewahan dan kebiasaan berfoya-foya di kalangan penguasa menyebabkan pajak dinaikkan. Akibatnya, semangat kerja rakyat menurun dan perekonomian negara tidak stabil. Situasi ekonomi kerajaan yang sangat buruk diperparah oleh kebijaksanaan politik para sultan yang mementingkan diri sendiri. Dan selanjutnya ada serangan dinasti Turki Utsmani. Penyebab langsung runtuhnya dinasti Mamluk adalah terjadinya peperangan dengan tentara Turki Utsmani yang terjadi 2 kali. Pada tahun 1516 Masehi, terjadilah peperangan di Aleppo yang berakhir dengan kekalahan total tentara Mamluk. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh oleh Akal. Slide selanjutnya. Lanjut, Pak. Yang mana? Yang ini? Bukan. Nah, itu, Pak. Iya, Pak. Tadi ini kan serang dinasti Turki Utsmani belum? Udah, Pak, tadi. Pak. Oh, udah ya. Ya udah nih. Yang tadi lanjutannya. Terjadi lagi pertempuran yang sengit antara tentara Turki Utsmani dan Mamluk pada 22 Januari 1516 Masehi.
Pertempuran ini terjadi ketika Mamluk diperintahkan oleh Tuman Baidua al-Ashraf yang merupakan sultan terakhir dinasti Mamluk. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir yang berlangsung cukup lama dan sebagai akibatnya tumpuk pemerintahan khalifah dipindahkan ke Kairo dan Istanbul. Oke, langsung saja kepada kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kita, presentasi kita kali ini adalah dinasti Ayyubiyah terkenal jihadnya. Dinasti tersebut memiliki peran besar dalam menghadapi gempur musuh dalam perang salib di berbagai wilayah. Salahuddin al-Ayyubi memiliki dua ambisi besar dalam hidupnya, di mana menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang suci. Selama kekuasaan yang relatif singkat, Ayyubiyah menciptakan kemakmuran di wilayah mereka dan fasilitas serta sokongan yang diberikan Ayyubiyah berujung pada kebangkitan kegiatan keilmuan di dunia Islam. Peradaban ini juga ditandai dengan proses Ayyubiyah dalam secara keras menguatkan dominasi Muslim Sunni di kawasan tersebut dengan membangun banyak sekali madrasah di kota-kota besar mereka. Setelah dinasti Ayyubiyah runtuhnya karena beberapa faktor, muncullah dinasti Mamluk yang didirikan oleh bekas budak dari dinasti Ayyubiyah yang kebanyakan berasal dari Turki, Mongol, dan Kaukasus. Dinasti ini pernah mengalami konflik sehingga terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Fahri yang tinggal di tepi sungai Nil dan Mamluk Burji yang tinggal di benteng-benteng berbentuk menara. Akhir dari dinasti Mamluk adalah selain dari sultan masa-masa akhir kerajaan ini dari Mamluk Burji yang tidak mempunyai perangai yang bagus dan tidak cinta akan ilmu. Juga serangan dari Daulah Turki Utsmani yang akhirnya berhasil menjadikan Mesir di bawah kekuasaannya. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Kami membuka satu sesi pertanyaan. Dalam satu sesi itu cuma diberikan satu kesempatan penanya. Untuk kepada teman-teman saya persilakan, mungkin masih ada yang dibingungkan atau belum dimengerti gitu. Oke, silakan yang ada yang bertanya. Oke, nggak ada suara yang lainnya ya. Kalau nggak ada, silakan. Anggap saja tidak ada pertanyaan. Ya. Langsung saya tutup saja ya Pak kayaknya. Oke, silakan ditutup Mas. Iya. Jam 11 juga. Berhubung dengan teman-teman yang mungkin sudah tidak bersemangat, nah saya akan menutup presentasi kita dari kelompok 9 pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Semua kelompok sekarang sudah presentasi jadinya ya. Oke, berarti sudah selesai materi tentang dinasti-dinasti kecil. Kita kemarin bahas tentang periode yang pertama ya, Islam pada periode pertama, periode masa kejayaan Islam ya. Nah, itu dari Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan Bani Umayyah, kemarin sebelum UTS kita udah bahas ya, terus Abbasiyah, dan sekarang bahas dinasti-dinasti kecil. Nah, setelah ini besok kita bahas tentang periode yang kedua, ya, periode kemunduran Islam bahasanya seperti itu. Nah, nanti di situ ditandai dengan sebenarnya itu kekalahan pada perang salib ya, yang banyak dinasti yang runtuh dan memerdekakan diri kecil-kecil itu, yaitu awal mula dari keruntuhan Islam. Kemudian nanti di pertengahan itu muncul 3 dinasti besar, yaitu Turki Utsmani, kemudian Mongol ya, salah lupa saya ya. Turki Utsmani yang paling besar, kemudian dinasti di mana ya, lupa saya. Ada yang bisa
Ya, intinya ada 3 dinasti besar nanti. Mungkin nanti kita akan bahas cuma yang Turki Utsmani saja, karena Turki Utsmani itu nanti kekhalifahannya sampai akhir periode yang kedua. Bahkan nanti kehancuran dari khalifah terakhir ya, yaitu di akhir abad 19 awal 20, abad 20 di Perang Dunia Pertama itu khalifah terakhir nanti jatuh. Oke. Selanjutnya ini kita pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Jadi saya secara pribadi, oh iya Mughal sama Safawi, lupa. Oke, terima kasih Mbak Maulida ya. Oke, ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Jadi saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan ya, mumpung Lebaran, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faidin, selamat merayakan hari Idul Fitri ya bagi yang merayakan. Insya Allah ini semuanya merayakan orang Islam semua ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Selamat Lebaran. Kalian nggak mudik toh? Nggak boleh mudik. Atau Mudik Pak, mudik Pak. Dari awal sudah di kampung halaman, jadi nggak usah. Kan nggak ada mudik-mudik. Tasik lockdown Pak. Oh, Tasik Malaya lockdown. Oke. Ini saya juga baru isolasi mandiri ya. Kemarin habis dinyatakan positif. Tapi minggu depan sudah selesai isolasi mandiri kok. Oke, terima kasih banyak ya atas presentasinya. Minggu depan kita libur, minggu depannya lagi kita libur, minggu depannya lagi kita kuliah lagi. Saya mau tanya, kuliahnya mau menggunakan Zoom seperti ini atau menggunakan YouTube atau saya kasih tugas saja? Seling-seling aja, Pak. Zoom aja, Pak. Lebih asik, Pak. Kalau YouTube itu asik nggak? Jenuh, Pak. Langsung, Pak, kalau di YouTube. Ngantuk ya? Cuma kan bisa ngelihat terus ya. Tapi ini saya rekam kok. Ini saya upload di YouTube juga. Oke, ya udah besok saya kabarin lagi kuliahnya mau seperti apa. Yang jelas minggu depan kita bahas tentang Turki Utsmani. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri ya. Dan selamat berpuasa ya di sisa-sisa 1 minggu ini. Selamat berpuasa dan selamat Idul Fitri. Tahun piro to Idul Fitri niki? 1442 Hijriah ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berbuka puasa semuanya. Selamat puasanya kalian. Kalau ini saya tanya Rias nih. Izin bertanya untuk presensinya, oh silahkan sampai jam 23 ya. Kalau enggak sekarang diisi juga bisa kok. Jangan lupa untuk presensi ya. Saya sudah share linknya di chat Zoom ini ya. Baik, Pak. Ya, langsung aja diisi nggak apa-apa. Nggak usah nunggu-nunggu nanti kelupaan. Oke, saya tutup ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.